Di depan hormat, ratusan kolega Arka. dan karyawan, Hari istriku ini yang baru hari diangkat terakhirmu. jadi direktur memecatku. Nikmati surat Ia pemecatan menghinaku itu. karena karirku Kau yang sudah stagnan. kalah. Aku hanya tersenyum, sebab ia tak tahu gedung mewah tempat ia berdiri dan mengumumkan pemecatanku adalah milikku. Tapi, kenapa 15 menit setelahnya, ia mendadak ambruk karena serangan jantung? Apa rahasia yang membuatnya begitu terkejut? Udara di kantor PT Aditama selalu terasa seperti campuran antara kopi dingin dan kertas yang lelah. Disitulah aku, Arka, pertama kali bertemu Karina. Ia adalah sosok yang berkilauan, selalu selangkah lebih maju, dengan kilat ambisi yang tajam, di matanya yang indah. Aku, sebaliknya, hanyalah seorang staf senior di Departemen Administrasi, seorang pria yang nyaman dengan rutinitas, tenang, dan tidak pernah terburu-buru mengejar tangga korporat. Perbedaan kami yang mencolok justru menjadi daya tarik yang unik. Karina melihatku sebagai jangkar, tempat ia bisa kembali setelah seharian berlayar di lautan persaingan kantor. Sementara aku melihatnya sebagai api yang menghangatkan duniaku, yang terlalu sepi. Kami menikah setahun yang lalu, dalam sebuah upacara sederhana yang hanya dihadiri keluarga dekat. Saat itu, janji suci yang kami ucapkan terasa kokoh, sekuat baja, dibangun di atas fondasi cinta yang tulus. Namun, seiring waktu berjalan, aku mulai merasakan adanya keretakan halus yang merayap di antara kami. Bukan keretakan karena pertengkaran, melainkan karena perbedaan percepatan. Karir Karina melesat seperti anak panah yang dilepas dari busurnya. Ia naik dari supervisor menjadi manajer, lalu kepala divisi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sementara itu karirku tetap stabil. Di posisi yang sama, sebuah zona nyaman yang tak pernah kugugat. Karina mulai sering menyindir, awalnya dengan nada bercanda yang masih bisa kutoleransi. Namun lama-lama berubah menjadi sindiran pedas yang terselubung. Arka, bukankah kau harus lebih bersemangat? Bersemangat, tanyanya suatu malam saat ia sedang membaca laporan keuangan. Keningnya berkerut. Aku hanya tersenyum tipis menusap kopi. Aku bersemangat, sayang. Hanya saja, semangatku tidak hanya berpusat pada tumpukan kertas. Jawaban itu selalu memicu tatapan kecewa dari Karina. Ia tidak pernah mengerti. Baginya, pencapaian diukur dari jabatan, dari jumlah digit di rekening, dari seberapa tinggi kau berdiri di atas yang lain. Ia tidak tahu, atau lebih tepatnya, tidak pernah kuberitahu, bahwa tumpukan digit di rekeningku jauh melebihi seluruh aset PT Aditama. Rahasiaku adalah sebuah warisan yang sengaja kusimpan rapat-rapat. Sebuah tameng yang kupakai untuk mencari cinta murni, bukan cinta yang didasarkan pada aku adalah pemilik tunggal dari Dwi Putra Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di berbagai sektor, termasuk perhotelan mewah. Hotel tempat acara perayaan Karina akan diadakan, The Grand Emerald, adalah salah satu mahakarya milikku. Sebuah detail ironis yang membuatku tersenyum pahit setiap kali Karina membicarakannya dengan bangga. Aku tetap bekerja di PT Aditama bukan karena aku butuh uang, tetapi karena aku butuh rutinitas yang normal dan, yang paling penting, aku ingin memastikan Karina mencintaiku. Arka si pegawai administrasi yang biasa-biasa saja, bukan Arka si pengusaha kaya raya. Aku ingin melihat apakah cintanya mampu bertahan dari ujian kesederhanaan. Sayangnya, seiring jabatannya kian meninggi, keyakinan itu mulai terkikis. Ia tak lagi melihatku sebagai seorang suami, tetapi sebagai bayangan yang menghalangi cahayanya. Setiap pujiannya kini dibubuhi kalimat perbandingan. Setiap sentuhannya terasa dingin, seperti sentuhan kewajiban belaka. Kehidupan pernikahan kami kini terasa seperti drama yang tertunda. Aku tahu badai akan datang. Aku bisa merasakannya dari cara ia tertawa di telepon saat membahas promosi, dari caranya memamerkan tas barunya di hadapanku, dan dari caranya meremehkan usahaku. Ia telah berubah menjadi sosok yang hanya peduli pada status, meninggalkan janji-janji, kesederhanaan yang pernah kami ukir bersama. Aku hanya menunggu, dengan tenang dan sedikit melankolis, kapan rahasia yang kusimpan ini akan menjadi bom waktu, dan siapa yang akan menjadi korban pertama dari ledakannya. Aku mencintai Karina, tapi aku lelah menjadi bayangan yang harus ia injak untuk mencapai puncak. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan melangkah, sejauh mana ambisi akan mengalahkan cinta. Itulah yang membuatku bertahan, berpura-pura menjadi suami biasa, dengan senyum yang semakin hari semakin sulit untuk dipertahankan. Aku sadar, topeng kesederhanaanku akan segera terbuka, dan mungkin saat itu terjadi, harga yang harus dibayar akan jauh lebih mahal dari yang pernah kubayangkan. Keputusan resmi pengangkatan Karina sebagai direktur operasional di PT Aditama datang seminggu setelah kabar burung itu beredar. Itu adalah lonceng yang sangat nyaring, mengumumkan akhir dari masa-masa pernikahan kami yang setara.
Aku melihat menerima karangan bunga di lobi, wajahnya berseri-seri, dipenuhi kebanggaan yang berhak ia miliki. Aku tersenyum dari jauh, ikut merasa bahagia, namun di saat yang sama, rasa dingin mulai merayap di punggungku. Perubahan yang kumaksud di bab sebelumnya kini tidak lagi halus, melainkan sebuah transformasi total. Seolah-olah ia mengenakan jubah kekuasaan baru yang tidak mengizinkan kehangatan masuk. 1 jam setelah pengumuman, Karina datang ke meja kerjaku. Ia tidak datang untuk berbagi kebahagiaan, melainkan untuk memberikan instruksi. "Arka," katanya, suaranya kini terdengar lebih berwibawa. Nadanya jauh lebih resmi, bahkan saat kami hanya berdua di sudut yang sepi. "Aku minta kau segera menyelesaikan laporan inventaris gudang dan pastikan semua berkas rapat Dewan Direksi sudah disiapkan. Aku tidak mau ada satupun kesalahan. Ini untuk presentasiku di depan Dewan Komisaris bulan depan." Ia berbicara seolah aku adalah bawahannya yang baru, bukan suami yang semalam tidur di sampingnya. Aku hanya mengangguk, hati terasa perih. "Tentu Char, selamat ya. Aku bangga padamu," ucapku tulus. Ia hanya menjawab dengan gumaman singkat, matanya sudah tertuju pada ponselnya, sibuk membalas ucapan selamat dari para kolega yang jauh lebih tinggi jabatannya. Sejak hari itu, ia jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu rapat, atau bertemu, klien penting, atau makan malam bisnis. Saat kami akhirnya bertemu di rumah, ia akan sibuk dengan laporan di ruang kerja, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu. Jika aku mencoba mendekat, ia akan merespons dengan tatapan lelah yang tersirat pesan. "Aku sedang sibuk, tolong jangan ganggu urusan pentingku." Kata-kata sindiran yang dulu hanya sesekali, kini menjadi menu harian. Ia sering membandingkan jabatanku yang mandek dengan karirnya yang meroket. "Lihatlah, Arka, kenapa kau tidak mencoba melamar posisi kepala divisi minimal? Kau tahu, agar kita tidak terlihat terlalu timpang di mata kolega," katanya suatu pagi sambil mengenakan blazer mahalnya. Aku terdiam, menatap pantulan diriku yang terlihat tenang, namun jiwaku terasa seperti pisau yang terus menirus daya saatnya. Aku ingin sekali membuka rahasia itu, menamparnya dengan kenyataan bahwa aku bisa membeli seluruh perusahaan tempat kami bekerja, termasuk jubah direkturnya yang sombong itu, tetapi aku menahannya. Aku ingin melihat batas kesetiaannya. Puncaknya adalah saat ia mulai merencanakan acara perayaan pengangkatannya. Ia memutuskan untuk menyewa salah satu ballroom termewah di kota, The Grand Emerald Hotel. Ia menceritakan setiap detail dengan antusiasme berlebihan, seolah-olah itu adalah puncak pencapaian hidupnya. "Aku sudah memutuskan, Arka, kita akan menyewa Diamond Ballroom di Grand Emerald. Itu adalah tempat paling eksklusif. Hanya para direktur dan CEO yang sering mengadakan acara di sana. Aku sudah mengurus semua, Tuan Hadi Putra, general manajernya, sangat profesional," ia berkata, matanya berbinar bangga. Aku mendengarkan sambil tersenyum. Hatiku bergetar menahan tawa ironis. Tuan Hadi Putra, pria tua itu adalah salah satu manajer paling setia yang pernah kutunjuk The Grand Emerald. Itu adalah properti yang kudirikan dengan tanganku sendiri 7 tahun lalu. Sebuah proyek ambisius yang kususun saat aku masih kuliah. Aku tahu setiap sudut, setiap lekukan marmer, setiap kristal di lampu gantung ballroom itu. Ballroom itu adalah perwujudan kesuksesan yang selama ini kusembunyikan di balik citra pria kantoran yang sederhana. "Wow, Grand Emerald," aku menanggapi, mencoba terdengar kagum. "Pasti mahal sekali, Char. Apakah kita tidak sebaiknya mencari tempat yang lebih terjangkau?" Aku sengaja melontarkan keraguan itu, berharap ia akan menghentikan pamer kekuasaannya Karina Mendenghis. Tatapannya meremehkan. "Tentu saja. Mahal, Arka. Tapi ini acara direktur, bukan piknik staf biasa. Kau harus mulai menyesuaikan pola pikirmu dengan levelku sekarang. Jangan sampai sifat cupumu itu menular padaku. Semua biaya sudah diurus perusahaan. Tenang saja, kau hanya perlu datang, berpakaian rapi, dan jangan banyak bicara. Itu saja." Kata-kata itu menancap, menusuk tepat di ulu hatiku. Sifat cupu aku. Seorang pemilik jaringan hotel bintang 5 dibilang cupu oleh istrinya sendiri. Malam itu, saat Karina tertidur lelap, aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan ke ruang kerjaku yang tersembunyi, ruangan yang ia anggap hanya berisi berkas-berkas administrasi kantor. Aku membuka sebuah brankas tersembunyi, mengeluarkan sebuah dokumen penting, sertifikat kepemilikan saham The Grand Emerald. Kuamati tanda tanganku di sana, tanda tangan Arka Dwi Putra, bukan Arka si staf administrasi. Aku tahu, acara perayaan itu tidak akan berakhir seperti yang ia bayangkan. Aku memutuskan, ini adalah malam terakhir topeng ini kugunakan. Aku akan lagi menjadi bayangan yang harus ia injak. Aku akan datang ke Grand Emerald, bukan sebagai suami yang diundang,
tapi sebagai tuan rumah yang sebenarnya. Aku menyimpan kembali dokumen itu. Namun sebuah pesan singkat kukirimkan kepada Tuan Hadiputra. General Manaher Grand Emerald, siapkan ruang VVIP dan pastikan Bapak ada di lokasi. Malam ini akan ada perubahan rencana yang sangat besar. Jangan beritahu siapapun. Jangan panggil saya Tuan sampai saya mengizinkannya. Rasa sakit dan kesal yang selama ini kupendam kini berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Aku tahu, setelah malam itu tak ada jalan kembali. Aku telah memberikan kesempatan, tetapi Karina telah memilih ambisi di atas segalanya. Melamti, lampu-lampu kristal di Diamond Ballroom The Grand Emerald memantulkan cahaya keemasan, menciptakan siluet kemewahan yang sempurna. Udara dipenuhi aroma bunga lili yang mahal dan parfum-parfum kelas atas. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan setelan jas yang sebenarnya jauh lebih mahal daripada jas yang dipakai direktur utama PT Aditama sekalipun. Namun aku berusaha menyamarkan aura itu. Di mataku, ballroom ini bukanlah pemandangan yang mengagumkan, melainkan sebuah ruang kerjaku yang luas. Aku tahu di mana letak setiap kabel dan setiap pintu darurat. Ironi itu mencekikku, namun juga memberiku kekuatan yang tenang. Karina, malam itu adalah pusat alam semesta. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang menjuntai anggun, berpasangan dengan kalung berlian pinjaman yang membuatnya terlihat seperti ratu. Ia dikelilingi oleh para pimpinan perusahaan, tertawa dan berbincang dengan suara melengking, penuh percaya diri. Setiap kali matanya bertemu mataku di sudut ruangan, ia hanya memberikan senyum dingin, seolah aku adalah bagian dari dekorasi yang tidak terlalu penting. Aku melihat tatapannya itu, tatapan superioritas yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Ini adalah malam kemenangannya, dan aku tahu ia akan menggunakan kemenangan ini untuk menjatuhkanku. Aku menyibukkan diri dengan mengambil minuman dari bar dan mengamati para karyawan kawan-kawan lamaku. Mereka mendatangiku dengan senyum canggung, menawarkan ucapan selamat pada Karina, dan dengan cepat berlalu, seolah takut kuman kegagalan yang melekat padaku akan menular. Aku mengerti, di mata mereka, aku adalah simbol dari karir yang stagnan, suami dari direktur yang sukses. Aku telah menjadi beban bagi citra Karina. Sekitar pukul 9 malam, Mick naik ke atas panggung untuk memulai acara puncak. Suasana hening. Kyo PT Aditama memberikan pidato pembukaan yang penuh pujian untuk kerja keras dan dedikasi Karina. Setelahnya diiringi tepuk tangan meriah dan iringan orkestra mini, Karina naik ke panggung. Jantungku mulai berdebar kencang, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena firasat buruk yang mendesak. Aku tahu ini adalah saatnya. Karina mengambil mikrofon, senyumnya lebar, tetapi matanya dingin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dewan Direksi, kepada CEO, dan kepada seluruh tim yang membantunya. Pidato awalnya terasa standar, namun kemudian ia berhenti sejenak, menatap ke arahku. Aku balas menatapnya, berusaha mempertahankan senyum paling netral yang kubisa. Dan tentu saja, suara Karina bergema, terdengar lantang dan berwibawa di seluruh ruangan. Ada satu orang yang harus saya sebutkan malam ini. Semua mata kini beralih kepadaku. Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang belakangku. Satu orang yang telah menemani saya melalui masa-masa perjuangan saya, yang selalu ada di sisi saya dan yang, sayangnya, mewakili sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Kata-kata pelajaran penting itu menusuk. Aku tahu ini bukan pujian. Ini adalah show yang telah ia rancang untuk menegaskan statusnya yang baru. Karina memberi isyarat agar aku naik ke panggung dengan langkah tenang, yang kuharapkan terlihat, meyakinkan. Aku berjalan melewati kerumunan yang penuh rasa ingin tahu. Aku berdiri di sampingnya, di bawah sorotan lampu yang terang benderang. Aku meraih tangannya, bermaksud memberikan sentuhan suportif, tetapi Karina menarik tangannya kembali. Dengan gerakan halus, nyaris tak terlihat, namun cukup jelas terasa olehku. Senyum palsu itu kembali tersemat di wajahnya. Ini adalah suami saya, Arka, katanya. Suaranya mengandung nada iba yang dibuat-buat namun menusuk. Arka telah bekerja di PT Aditama selama 7 tahun. Selama itu, ia tetap berada di posisi yang sama sebagai staf senior administrasi. Ia berhenti, memberi jeda dramatis, membiarkan fakta itu menggantung di udara. Aku melihat Karina. Wajahnya yang cantik kini terasa asing, dihiasi ekspresi kekuasaan yang kejam. Aku tahu ia telah sepenuhnya memilih jalur ini. Tidak ada lagi jalan kembali untuknya. Dan juga untukku. Karina melanjutkan pidatonya, dan aku berdiri di sana, di atas panggung yang kurancang sendiri, menyaksikan kehancuranku. Kata-katanya mengalir deras, penuh racun, namun dibungkus dengan bahasa korporat yang sopan. Saya selalu percaya pada kinerja, pada ambisi dan pada pertumbuhan. Karina memulai menatap kerumunan.
bukan aku. Namun, sebagai seorang direktur yang bertanggung jawab, saya harus memastikan bahwa setiap elemen dalam hidup saya termasuk kehidupan pribadi mencerminkan standar keunggulan yang saya pegang. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kepadaku. Tatapannya kini benar-benar dingin, tanpa jejak cinta yang pernah kami bagi. Arka adalah suami saya. Saya mencintainya, tetapi sebagai seorang profesional, saya tidak bisa mentolerir stagnansi. Kata stagnansi itu ditekankan, seolah itu adalah penyakit menular. 7 tahun di posisi yang sama, tanpa ambisi untuk naik, tanpa inisiatif untuk berkembang. Saya tahu banyak dari Anda yang menghormati Arka karena kerajinannya. Namun, dunia tidak menghargai kerajinan tanpa hasil. Dunia menghargai kemajuan. Wajahku terasa, aku bisa merasakan ratusan pasang mata menatapku dengan campuran kasihan, terkejut, dan rasa ingin tahu yang kejam. Aku ingin berteriak, menjelaskan bahwa aku punya alasan, bahwa aku telah memilih jalur hidup yang berbeda, bahwa kekayaanku sudah tak terhingga, tetapi aku menahannya. Aku ingin melihat sejauh mana ia bisa melangkah dengan keangkuhannya. Karina mengangkat tangannya, gerakan yang kini penuh otoritas. PT Aditama membutuhkan direktur yang kuat, dan kekuatan harus dimulai dari rumah. Saya tidak bisa memimpin tim saya menuju masa depan yang cerah jika saya sendiri terbebani oleh masa lalu yang statis. Dan Arka, dengan segala hormat, mewakili masa lalu yang statis itu. Suara Karina menajam, mencapai klimaks yang mematikan. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang sangat matang, dan demi menegaskan komitmen saya terhadap PT Aditama dan nilai-nilai pertumbuhan, saya mengambil keputusan sulit ini. Ia menarik napas dalam-dalam. Sebuah jeda yang terasa seperti hukuman mati. Mulai malam ini, suami saya, Arka, secara resmi saya pecat dari posisinya sebagai staf senior administrasi PT Aditama. Pecat, satu kata itu menghantamku. Ballroom menjadi hening sejenak, sebelum kemudian pecah oleh gumaman kencang. Tepuk tangan tidak ada, yang ada hanyalah bisikan yang menyebar seperti api, menunjukkan betapa kejamnya tindakan Karina. Di hadapan semua orang, ia telah merobek janji suci kami, menggantikannya dengan sebuah surat pemecatan. Karina menyerahkan sebuah amplop coklat kepadaku, yang kurasa berisi surat pemecatan dan pesangon. Tanganku bergetar, tetapi aku berusaha menyembunyikannya. Aku mengambil amplop itu. Pandanganku bertemu dengan Karina. Di matanya, aku tidak menemukan penyesalan, hanya kepuasan yang dingin. Ia telah mencapai tujuannya, menghilangkan bayangan yang ia anggap memalukan. Saya harap dengan ini Arka dapat menemukan jalur karir yang lebih sesuai dengan levelnya. Saya mendoakan yang terbaik, katanya, menutup pidato pemecatannya dengan nada belas kasihan palsu yang membuatku muak. Aku berdiri membeku hanya sesaat. Lalu, dengan kendali diri yang luar biasa, aku tersenyum. Senyumku kali ini bukanlah senyum netral atau pasrah, tetapi senyum yang menyimpan ribuan rahasia dan rencana. Pembalasan yang manis. Aku menunduk hormat kepada Karina, sebuah tundukan yang lebih menyerupai ejekan. Lalu aku berbalik dan turun dari panggung. Saat aku berjalan melewati kerumunan, aku mendengar bisikan yang menyebutku pria malang, pria yang dikhianati oleh ambisi istrinya. Aku tidak peduli. Aku hanya berjalan. Mataku tertuju pada pintu ballroom. Aku harus menahan diri, harus menunggu 15 menit lagi, sesuai rencana yang kutanamkan di batinku. Aku tidak akan membiarkan Karina menikmati kemenangan ini lebih lama dari waktu yang telah kutentukan. Aku menekan emosiku, membiarkan kemarahan dan kehancuran itu menjadi bahan bakar. Aku hanya seorang suami yang baru saja dipecat, tetapi sebentar lagi, dunia akan tahu siapa Arka yang sebenarnya. Waktu terasa melambat. Setelah turun dari panggung, aku berdiri di area belakang ballroom, di dekat bar minuman. Para karyawan berusaha menjauh, memberi ruang pada korban dari drama kejam Karina. Mereka memandangku seolah aku adalah tontonan yang menyedihkan. Karina, sementara itu, kembali ke mikrofon, melanjutkan pidato dengan tema kepemimpinan yang tegas dan tanpa kompromi. Ia sedang berenang dalam lautan pujian dan kekaguman yang ia ciptakan sendiri. Aku memeriksa jam tanganku. Sudah 6 menit berlalu sejak ia mengucapkan kata-kata itu. 9 menit lagi. Jantungku berdebar bukan karena sakit hati, tetapi karena antisipasi. Aku harus bersabar, membiarkan momen Karina mencapai klimaksnya. Saat itu, sebuah tangan menyentuh bahuku. Aku menoleh. Berdiri di sana adalah Tuan Hadi Putra, General Manager GM The Grand Emerald Hotel. Seorang pria paruh baya yang tenang dan berwibawa. Tuan Hadi Putra tidak mengenakan seragam, melainkan jas resmi.
menandakan kehadirannya sebagai representasi tertinggi dari manajemen hotel. Dia adalah orang yang kukirimi pesan singkat di bab 2. "Selamat malam, Pak Arka," bisik Tuan Hadiputra. Suaranya sangat hati-hati, penuh hormat yang dalam. "Saya ikut menyesal atas kejadian di panggung tadi. Sungguh tidak etis." Aku hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak Hadiputra. Sebuah drama yang menarik, bukan?" Aku melirik ke panggung, di mana Karina sedang berbicara tentang visi dan misinya. Suaranya penuh gairah. "Bagaimana persiapan di ruang VVIP?" Tuan Hadiputra mengangguk. "Semua sudah siap, Pak. Ruang VVIP chairman sudah diatur, dan eksekutif chef sudah menunggu instruksi Anda. Tapi, apakah Anda yakin, Pak? Saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk menghentikan pertunjukan ini." Aku menggeleng pelan. "Dalam, Pak Hadiputra, tunggu sampai saya yang memanggil." 15 menit, itu adalah waktu maksimal. Ia boleh menikmati kemenangan palsunya. Aku merasakan kilatan mata Tuan Hadiputra. Ia mengerti sepenuhnya betapa pentingnya drama waktu ini. Sambil kami berbincang, Karina tiba-tiba mengakhiri pidatonya. Tepuk tangan kali ini lebih meriah, mungkin karena para hadirin lega drama pemecatan itu sudah selesai. Karina turun dari panggung dan disambut oleh Co PT Aditama dan Dewan Komisaris, yang memberikan ucapan selamat 15 menit telah berlalu. Aku menatap Tuan Hadiputra dan memberinya anggukan kecil. Ini adalah sinyal Tuan Hadiputra, pria yang sangat mengerti selek blok drama dan etika profesional, mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia berjalan dengan langkah cepat menuju panggung. Mick yang baru saja ingin menutup acara terkejut ketika Tuan Hadiputra mengambil mikrofon darinya. "Tunggu, Seven." Suara Tuan Hadiputra menggema, menghentikan tepuk tangan yang masih tersisa. Ia memegang mikrofon dengan tenang, tatapannya yang tajam menyapu seluruh ruangan, hingga akhirnya berhenti tepat pada Karina yang masih berdiri di dekat Cheo. "Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tuan Hadiputra, General Manager of the Grand Emerald Hotel. Malam ini, kami merasa terhormat menjadi tuan rumah perayaan Direktur baru PT Aditama. Namun, ada satu hal penting dan mendesak yang harus saya umumkan. Kami baru saja mendapatkan konfirmasi dari kantor pusat." Karina mengerutkan kening. Ia berjalan mendekati Tuan Hadiputra, terlihat kesal karena acaranya terganggu. "Tuan Hadiputra, ada apa? Bisakah ini menunggu? Kami sedang di tengah perayaan." "Tuan." Hadiputra tidak menghiraukan Karina. Ia melanjutkan, suaranya semakin keras dan tegas. "Kami ingin memberitahukan kepada seluruh hadirin bahwa malam ini, pemilik dan ketua Dewan Direksi Dwi Putra Group yang menaungi di Grand Emerald Hotel dan puluhan properti lainnya sedang hadir bersama kita. Beliau baru saja menyelesaikan urusan internal dan siap menyambut Anda semua. Mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan meriah." Suasana ruangan kembali tegang. Siapa pemilik hotel mewah ini, dan mengapa ia muncul sekarang? Semua mata kembali menkari-kari, berharap melihat seorang pria parubaya yang gagah dan berwibawa. Tuan Hadiputra menatapku, yang masih berdiri tenang di dekat bar. Ia menolehkan badannya, menunjuk ke arahku. "Hadirin sekalian," Tuan Hadiputra berkata, suaranya penuh hormat yang memukau. "Pemilik yang saya maksud adalah Bapak Arka. Ballroom yang tadinya ramai oleh gumaman tiba-tiba diselimuti keheningan yang mematikan. Bunyi dentingan garpu yang jatuh dari meja di ujung ruangan terdengar nyaring sekali. Keheningan itu begitu pekat, seolah waktu telah berhenti. Semua mata, tanpa terkecuali, kini tertuju pada Arka, si staf administrasi yang baru saja dipecat. Si suami yang dibilang statis dan cupu oleh istrinya sendiri. Aku melangkah maju. Perlahan, setiap langkahku terasa disengaja dan penuh arti. Wajahku tenang, senyumku tipis, bukan senyum kepuasan, melainkan senyum kesadaran atas betapa mahal harga dari kesombongan. Karina adalah orang yang paling hancur oleh pengumuman itu. Wajahnya yang tadinya memerah karena kemenangan kini memutih, pucat, mulutnya sedikit terbuka, matanya melebar, menunjukkan campuran antara kebingungan dan kengerian yang dalam. Ia menggelengkan kepala, mencoba menyangkal apa yang baru saja ia dengar. "Tidak mungkin," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar, namun aku tahu ia mengucapkannya. "Itu tidak mungkin. Arka, kau hanya staf administrasi." Ogre berjalan ke panggung, mengambil mikrofon dari tangan Tuan Hadiputra yang berdiri tegak di sampingku. Tuan Hadiputra membungkuk padaku sebuah isyarat hormat yang sangat jelas terlihat oleh semua orang. Sebelum ia undur diri ke samping panggung, aku menatap Karina yang kini terlihat menyedihkan dalam gaun mewahnya. "Selamat malam, Karina. Dan selamat malam hadirin sekalian," ucapku. Suaraku tenang dan berwibawa. Sebuah nada yang belum pernah ku dengar dariku sendiri, apalagi didengar oleh Karina. "Karina benar, saya adalah Arka,
suami Karina. Dan ya, saya juga seorang staf administrasi di PT Aditama selama 7 tahun terakhir. Aku membiarkan kalimatku tenggelam, membiarkan Karina merasakan betapa ia telah direndahkan oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Namun, saya juga Arka Dwi Putra, pendiri dan pemilik Dwi Putra Group, dan seperti yang Tuan Hadi Putra katakan, The Grand Emerald Hotel, tempat yang kalian sewa untuk malam perayaan yang sangat mahal ini, adalah salah satu properti milik saya. Itu bagaikan palu godam, bisikan di ruangan meledak. Kali ini bukan bisikan kasihan padaku, melainkan bisikan keterkejutan, kekaguman, dan penilaian terhadap Karina. CEO PT Aditama dan Dewan Komisaris saling pandang dengan panik. Wajah mereka menunjukkan bahwa mereka baru saja menghina seorang konglomerat yang mereka anggap staf rendahan. Karina mundur selangkah, tangannya terangkat, berusaha meraih sandaran kursi di belakangnya. Ia tampak goyah, seolah kakinya tak mampu menopang tubuhnya. Ekspresi matanya kini dipenuhi realisasi yang menyakitkan. Ia baru saja memecat, menghina, dan meremehkan pria yang kekayaannya jauh di atas segalanya yang korennya sebenarnya telah mencapai puncak yang bahkan tidak pernah ia impikan. Kenapa kau menyembunyikannya? Tanyanya, suaranya pecah, penuh ketidakpercayaan dan keputusasaan. Aku menatapnya dengan tatapan lembut, tetapi penuh kekecewaan. Aku menyembunyikannya untuk melihat apakah Karina akan mencintai Arka si staf administrasi atau hanya mencintai Arka si pemilik perusahaan. Aku ingin melihat apakah ambisi akan mengalahkan kesetiaan dan kejujuran dalam pernikahan kita. Aku menghela napas, menunjuk amplop pemecatan yang masih kupegang. Ternyata ambisi yang menang, Karina. Bahkan kau rela merobek pernikahan kita di hadapan ratusan orang hanya untuk menegaskan kekuasaan barumu, Karina gemitar. Aku melihat air mata mulai menggenang di matanya. Bukan air mata penyesalan karena menyakitiku, melainkan air mata penyesalan atas kesalahannya yang fatal. Ia telah melewatkan harta karun hanya karena ia terlalu sibuk melihat debu di sepatu orang lain. Ia telah menghina raja yang berpakaian seperti rakyat jelata. Kekuatan Karina kini benar-benar lenyap. Seluruh citra direktur yang kuat dan berwibawa yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Realitas menghantamnya, menembus lapisan kesombongan yang ia kenakan. Pengungkapan itu memberikan efek yang menghancurkan pada Karina. Ia berdiri di panggung, di bawah sorotan lampu yang dulu terasa begitu membanggakan, kini terasa seperti lampu penyidik yang menelanjangi semua dosanya. Rasa malu, kengerian, dan penyesalan yang mendalam bercampur aduk di wajahnya. Karina mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Tangannya mencengkeram dadanya, seolah ia merasakan sakit fisik yang nyata. Arka, AKU... katanya, tetapi kata-kata itu tidak pernah selesai. Aku menatapnya. Hatiku terasa seperti pertempuran antara kemarahan dan kekhawatiran. Bagaimanapun juga, ia adalah istriku. Namun, kekecewaanku jauh lebih besar daripada rasa kasihan. Ia menyadari betapa kejamnya ia. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah kurencanakan. Karina tidak jatuh berlutut untuk meminta maaf. Ia justru jatuh sepenuhnya. Wajahnya yang tadinya pucat, kini berubah menjadi keunguan. Napasnya tersengal, seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Matanya yang ketakutan memandangku untuk terakhir kalinya, memohon bantuan. Sebelum akhirnya, tubuhnya ambruk ke lantai panggung yang dingin. Tanpa suara, kerumunan yang tadinya sibuk berbisik dan menahan napas, kini meledak dalam teriakan panik. Suasana pesta yang mewah berubah seketika menjadi kekacauan. Wanita-wanita bergaun mahal mulai berteriak, pria-pria berjas tebal panik. Arka, bereaksi secara naluriah. Aku menjatuhkan mikrofon dan bergegas menghampirinya. Bukan sebagai Arka si pemilik Dwi Putra Group yang harus menjaga reputasi, tetapi sebagai Arka si suami yang melihat istrinya berada dalam bahaya. Aku berlutut di sampingnya, memeriksa denyut nadinya. Sangat lemah, dan pernapasannya dangkal. Jangan panik, panggil ambulans, cepat, teriakku. Suaraku tegas dan menggelegar memotong keramaian. Tuan Hadi Putra yang berada di dekat panggung segera mengambil alih kendali. Ia memerintahkan tim keamanan hotel dan tim medis siaga yang selalu ada di Grand Emerald. Semua tamu harap tenang. Tim medis, segera ke panggung. Dan Tuan Ceco, tolong hubungi rumah sakit terdekat sekarang. Aku mengangkat tubuh Karina, membaringkannya. Dengan hati-hati, wajahnya begitu dingin, dan aku merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Aku mencintainya. Ya, aku marah padanya. Tetapi aku tidak pernah ingin ia celaka. Aku hanya ingin ia sadar akan kesalahannya. Petugas medis hotel yang terbiasa menangani kondisi darurat VIP segera naik ke panggung dengan peralatan P3K,
Mereka memeriksa tekanan darah dan denyut jantung Karina. Salah seorang petugas menatapku, matanya mengatakan segalanya. Mohon maaf, Bapak, ini sepertinya serangan jantung yang serius. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Kita butuh defibrilator darurat. Aku berdiri. Seluruh kekacauan di sekitarku terasa sunyi. Aku menatap Shecho PT Aditama, yang kini terlihat jauh lebih kecil dan ketakutan. Batalkan acara ini, kataku. Suaraku rendah dan tajam. Semua biaya malam ini, termasuk kerugian pembatalan, akan ditanggung oleh Dwi Putra Group. Kalimat itu yang diucapkan olehku, pemilik hotel, menegaskan kembali kekuasaanku di hadapan mereka yang tadi meremehkanku. Beberapa menit kemudian ambulans tiba. Karina diangkat ke tandu, wajahnya tertutup selimut oksigen. Aku berjalan di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Saat kami melewati kerumunan karyawan PT Aditama, tatapan mereka berbeda. Mereka tidak lagi melihat Arka si staf administrasi yang malang, tetapi Arka Dwi Putra, konglomerat yang baru saja membalaskan dendamnya dengan cara yang paling tragis. Dan sekarang harus menghadapi konsekuensinya sebagai seorang suami aroma antiseptik. Rumah sakit yang menusuk hidung terasa kontras dengan aroma bunga lili mahal di Grand Emerald beberapa jam yang lalu. Malam yang dimulai dengan kemewahan dan arogansi, berakhir di unit perawatan intensif ICU Rumah Sakit Utama Jakarta. Salah satu rumah sakit terbaik yang juga Sekara Airnis, sering bekerja sama dengan Dwi Putra Group. Aku duduk di kursi tunggu, menatap pintu ICU yang tertutup rapat, di mana Karina berjuang antara hidup dan mati. Aku masih mengenakan jas mahalku. Tubuhku terasa kaku dan dingin, meskipun suhu ruangan cukup hangat. Di sampingku Tuan Hadi Putra dan CEO PT Aditama, serta beberapa dewan komisaris, menunggu dengan wajah cemas. CEO PT Aditama beberapa kali mencoba meminta maaf, tetapi aku hanya diam, terlalu lelah untuk berdrama. Maafkan saya, Pak Arka, kami tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Anda, CEO itu memulai, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Simpan kata-kata itu, Tuan. Malam ini, jabatan dan uang tidak ada artinya. Istri saya sedang berjuang. Sisanya adalah urusan lain. Aku memejamkan mata, membiarkan kilas balik itu berputar di kepalaku. Mengapa aku harus menyembunyikan identitas? Itu adalah pertanyaan yang Karina tanyakan. Aku menyembunyikannya karena aku lelah melihat wanita yang mendekatiku hanya karena statusku. Ketika aku bertemu Karina, ia adalah wanita yang mandiri, yang mencintaiku apa adanya setidaknya. Begitulah yang kukira. Aku ingin mempertahankan kesederhanaan itu, agar cintanya tetap murni. Tetapi, ketika ia mulai menaiki tangga karir, ia mulai menuntut hal yang sama dariku. Ia tidak sadar, semakin ia memaksa karirku untuk naik, semakin ia mendorongku untuk membuka rahasia yang akan menghancurkan kebahagiaan kami. Ia tidak bisa menerima bahwa aku bahagia di posisi yang sederhana. Ambisi buta telah memakan cintanya. Dokter keluar dari ICU. Aku berdiri seketika. Bagaimana keadaannya, dokter? Tanyaku, suaraku serak. Dokter menatapku dengan tatapan serius. Ibu Karina mengalami serangan jantung akut, dipicu oleh tekanan emosional yang sangat hebat. Saat ini ia dalam kondisi kritis, tetapi kami sudah menstabilkan kondisinya. Yang signifikan, Bapak, kita hanya bisa menunggu dan melihat respons tubuhnya dalam 24 jam ke depan. Aku mengangguk, rasa dingin menjalari hatiku. Kritis, perkataannya yang tajam 15 menit sebelum ia jatuh, kini menjadi tebasan balik karma yang menempatkannya di ambang kematian. Aku tidak merencanakan ini. Aku hanya ingin ia malu, sadar, bukan celaka. Setelah dokter kembali masuk, aku menatap Tuan Hadi Putra. Tuan Hadi Putra, urus agar tidak ada wartawan yang tahu. Jaga kerahasiaan. Siap, Pak Arka? Jawabnya patuh. Aku menoleh ke arah CEO PT Aditama. Mulai besok, saya ambil alih cuti tak terbatas. Saya tidak lagi bekerja di PT Aditama. Urusan pemecatan yang tadi, saya anggap batal. Tidak perlu ada dokumen. Dan mengenai posisi direktur yang baru kosong, aku menatapnya dengan tajam. Tolong cari pengganti yang memiliki integritas dan hati nurani. Jangan hanya ambisi, dan kirim semua karyawan PT Aditama yang hadir malam ini ke rumah sakit ini untuk donor darah jika perlu. Semua biaya pengobatan akan saya tanggung sepenuhnya. Aku kembali duduk. Pintu ICU Sioliola menjadi tirai pemisah antara masa lalu dan masa depan. Masa lalu yang penuh kepura-puran dan cinta yang gagal, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku menatap cincin kawin di jariku. Aku mencintai Karina, tetapi aku tidak bisa lagi mencintai Karina yang ambisius dan kejam. Ketika ia sadar nanti, jika ia sadar, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan segalanya dalam satu malam.
jabatan yang ia banggakan, karir yang ia perjuangkan, dan suami yang ternyata adalah raja yang ia hina. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu apakah takdir akan memberinya kesempatan kedua untuk belajar tentang kerendahan hati. Atau apakah ia harus membayar harga paling mahal untuk kesombongan yang hanya bertahan selama 15 menit di panggung emas. Malam itu, aku bukan lagi Arka si staf administrasi. Aku adalah Arka Dwi Putra. Seorang suami yang hancur, dan seorang pemilik yang harus menghadapi tragedi yang lahir dari rahasia yang terlalu lama kusimpan.